Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sugandi. Saya dari Fakultas Pendidikan, Prodi PGSD, semester 3 dan dari kelas 3B. Dengan nomor induk mahasiswa 2086 Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini agar dapat memenuhi tugas dari Bapak Rusdian Manta selaku dosen PLSBT atau Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dalam wujud aksi dan reaksi. Contohnya dapat kita ambil pada pelajaran di sekolah dasar. Seorang guru yang memberikan pengajaran kepada murid, lalu guru tersebut memberikan pertanyaan kepada murid-murid itu, dan kemudian murid itu menjawab. Maka itu dapat disebut dengan interaksi sosial. Mengapa? Karena guru memberikan aksi, kemudian murid memberi reaksi berupa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu interaksi sosial minimal harus dilakukan oleh dua orang. Misalnya seperti kita dengan orang di sekitar kita atau salah satu di sekitar kita. Mengapa? Karena interaksi sosial harus dilakukan dengan orang, tidak dapat dilakukan dengan diri sendiri. Baiklah, ciri yang kedua dari interaksi sosial adalah menggunakan simbol. Simbol adalah hal yang dapat dimengerti, seperti bahasa. Bahasa adalah bahan utama atau simbol utama dalam berinteraksi. Mengapa? Dengan adanya bahasa, kita dapat mengerti apa yang orang lain sampaikan kepada kita, dan orang lain dapat mengerti apa yang kita sampaikan dengan syarat dengan bahasa yang sama. Ciri interaksi sosial yang ketiga adalah dimensi waktu. Dimensi waktu adalah interaksi yang mengacu pada waktu, baik itu masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Berikutnya, ciri-ciri interaksi sosial yang terakhir atau yang keempat, yaitu memiliki tujuan. Setiap orang yang berinteraksi pasti memiliki tujuan. Contohnya, ketika seorang guru memberikan pelajaran, pasti guru tersebut memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yaitu agar para siswa atau murid dapat mengerti apa yang guru tersebut yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Berikutnya kita masuk kepada syarat-syarat interaksi. Yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah cara bagaimana masyarakat dapat melakukan interaksi. Kontak sosial ini dibagi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer adalah interaksi sosial yang kita lakukan secara langsung atau tatap muka. Contohnya dengan orang yang di sekitar kita atau teman sebangku kita. Sedangkan sekunder adalah kontak sosial yang dilakukan menggunakan media atau tidak langsung, seperti menggunakan telepon genggam. Syarat dari interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah cara bagaimana kita dapat menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi ini terbagi dua, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa atau berbicara ataupun menulis. Sedangkan komunikasi nonverbal dengan menggunakan bahasa isyarat seperti isyarat mata atau menunjuk dengan tangan. Baiklah, berikutnya kita masuk kepada pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses ini dilakukan sejak manusia itu dilahirkan hingga manusia tersebut meninggal atau masuk ke liang lahat. Adapun contoh manusia dalam proses sosialisasi adalah seperti mencuci tangan dan berdoa sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur, dan kegiatan bersih-bersih di dalam rumah. Nah,
Pada proses itulah nilai dan norma terdapat yang seharusnya diajarkan pada manusia. Dalam sosialisasi terdapat dua bentuk, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer adalah proses yang paling awal dilakukan oleh setiap individu sebelum individu tersebut masuk kepada masyarakat. Contohnya terdapat di dalam keluarga. Di dalam keluarga terjadi interaksi-interaksi pertama dalam kehidupan sosial. Dalam membentuk kepribadian, peran orang tua sangatlah penting. Oleh karena itu, kepribadian seorang anak dapat dilihat dari latar belakang keluarganya. Sekunder. Sosialisasi ini adalah kelanjutan dari sosialisasi primer. Nah, jenis ini terjadi di luar lingkungan keluarga, seperti lingkungan tempat sekolah, lingkungan tempat bermain anak, maupun pada masyarakat. Pada sosialisasi ini, individu dapat belajar lebih banyak. Selain itu, mereka akan mengerti peran akan dirinya masing-masing dan peran yang dijalankan oleh orang lain. Contoh sosialisasi sekunder adalah dengan teman sepermainan. Pada sosialisasi ini, mereka akan berinteraksi dengan teman sebaya dan pada lingkungannya. Mereka mulai mempelajari aturan-aturan yang berlaku pada suatu kelompok ataupun itulah penjelasan dari saya tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Apabila ada kesalahan kata atau ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.